Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu pada pelajaran IPA mengenai materi pewarisan sifat. Kalian semua tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan dan dengan istirahat yang cukup ya. Oke. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi berikutnya, kelanjutan dari materi yang kemarin mengenai peran materi genetik pada penurunan sifat. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup, yaitu mengenai hukum pewarisan sifat. Baiklah, kemarin kalian sudah mempelajari belajar sendiri tentang hukum pewarisan sifat. Sudah baca semua kan ya? Oke. Nah, untuk lebih mengetahui atau lebih memperjelas pemahaman yang sudah kalian dapat, Ibu akan bahas di sini bersama-sama. Kita simak ya. Baiklah, sebelumnya kita mengingat bahwa karyotipe atau susunan kromosom pada makhluk hidup, terutama pada manusia, itu berbeda-beda ya. Pada manusia laki-laki dan perempuan, karyotipenya adalah untuk ini dan yang laki-laki ini. Sedangkan pada sperma dan juga pada sel telur, jadi sperma dan sel telur, maka karyotipenya adalah ini. Kalian perhatikan di sini bahwa jumlahnya berbeda. Yang di sini berpasangan, sedangkan yang di sini tidak berpasangan. Yang kondisi berpasangan, sifat dari makhluk hidupnya kita kenal dengan nama diploid. Sedangkan yang tidak berpasangan, karena sudah merupakan hasil pembelahan meiosis, maka dikenal dengan nama haploid. Oke ya, ada istilah diploid, ada istilah haploid. Selanjutnya kita ingat yang kemarin, bahwa sifat dari gen itu ada 3, ada dominan, resesif, dan intermediate. Gen dominan adalah gen yang menutupi dari pasangan gen dalam satu alel, jadi dia yang kuat. Kemudian gen resesif adalah gen yang tertutupi oleh pasangan gen dalam satu alel, yaitu oleh yang dominan. Sedangkan intermediate adalah gen-gen yang berada dalam satu alel saling mempengaruhi sama kuat sehingga akan menghasilkan sifat baru atau memunculkan sifat yang baru. Kemudian kemarin kita sudah belajar mengenai diagram perkawinan, bagaimana terbentuknya anak laki-laki dan anak perempuan. Terbentuknya anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Anak laki-laki terbentuk dari ovum yang telah dibuahi oleh sperma yang memiliki kromosom seksual Y. Sedangkan anak perempuan adalah hasil dari fertilisasi pertemuan antara sel telur dengan sperma yang memiliki kromosom kelamin X. Di sini pada diagram pewarisan perkawinan, parietal atau induk sering ditulis dengan huruf P, sedangkan gamet yang merupakan hasil dari pembelahan meiosis ditulis dengan G, sedangkan filial anaknya ditulis dengan huruf F. Pada parietal sifatnya adalah diploid, pada gamet adalah haploid, sedangkan filial atau anaknya itu adalah diploid sifatnya. Oke, baiklah. Jadi di sini ada sifat individu yang diploid dan ada yang haploid.
Yang haploid karena merupakan hasil pembelahan meiosis, yaitu pada gamet. Sedangkan diploid adalah pada individu yang sudah terbentuk, individu yang sempurna, baik itu pada orang tua maupun pada anak-anaknya. Ya, seperti sudah dikatakan materi reproduksi waktu itu bahwa proses gametogenesis, baik itu spermatogenesis maupun oogenesis, inilah yang memiliki kunci menyebabkan kita manusia menghasilkan anak manusia, ya, mempertahankan jenisnya. Supaya apa? Pada saat fertilisasi, maka jumlah dari kromosom anak itu akan sama dengan kromosom induknya. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Sebelumnya, apakah kalian memahami ini? Oke. Apakah kalian tahu bagaimana kalian semua yang laki-laki dengan perempuan memiliki kromosom atau gen yang tidak sama? Mengapa begitu? Jadi gennya tidak sama, kromosomnya tidak sama. Ya? Oke. Baiklah, maka kita akan bahas materi kali ini, yaitu mengenai pewarisan sifat makhluk hidup, yaitu mengenai hukum pewarisan sifat. Di sini ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Kenapa disebut hukum Mendel? Oke. Baiklah, kita masuk ke materi berikut ini. Bahwa hukum pewarisan sifat yang menemukan atau yang menyatakan adalah Bapak Gregor Mendel. Bapak Gregor Mendel ini adalah seorang biarawan, ya. Oke. Jadi dialah yang pertama kali menemukan. Di situ hukum Mendel yang pertama mengenai hukum segregasi. Sedangkan hukum Mendel yang kedua yaitu mengenai hukum penggabungan secara bebas. Segregasi di sini maksudnya adalah pemisahan. Jadi pada waktu pembentukan gamet, nah tadi ya pelajaran lalu ya sebenarnya udah materi yang pertama ya dari pewarisan sifat itu. Pada peristiwa oogenesis dan spermatogenesis terjadilah pembentukan gamet. Pada saat terjadi pembentukan gamet, terjadi pemisahan secara bebas. Jadi pemisahan alel secara bebas. Apa ini? Alel adalah gen-gen yang berada alela adalah gen-gen yang berada dalam satu tempat yang sama atau satu lokus yang sama. Jadi alela adalah gen-gen yang nantinya akan menentukan satu karakter yang sama. Misalnya apa? Oh, orang ini nanti rambutnya lurus gitu. Siapa yang menentukan? Oh, ada gen dua yang satu alel, satu lokus. Dalam satu lokus ini di sini, oh ini dari bapak, ini dari ibu. Yang di sini dari bapak rambutnya lurus. Oh, dari ibu rambutnya keriting misalnya. Muncullah anak, ada yang keriting, ada yang ikal rambutnya, yang ikal. Misalnya seperti itu. Nah, proses pemisahannya itu terjadi secara bebas atau acak. Nah, makanya nanti dihasilkan anak-anak yang berbeda. Ya. Selanjutnya mengenai hukum penggabungan secara bebas. Jadi pada waktu pembentukan gamet, alela atau gen-gen akan berpasangan secara bebas. Jadi dia juga berpasangannya akan secara bebas. Tadi terpisahnya secara bebas, setelah itu dia mau pasangan dengan yang mana? Oh, ini dari yang ayah misalnya. Ini ada ini, kemudian dari ibu ada ini. Yang di sini pun dia akan berpasangan, boleh dengan yang ini, boleh dengan yang di sini atau dan lain sebagainya. Sedangkan yang dari ibu juga sama nanti. Oh, dari sini dengan yang ini atau dari sini dengan ini. Seperti apa itu? Kita akan bahas selanjutnya. Ya. Jadi Bapak Gregor Mendel ini
pada saat meneliti dia memakai tanaman Pisum sativum atau yang dikenal dengan kacang kapri, ya. Oke. Jadi kenapa Bapak Gregor Mendel memakai kacang kapri atau Pisum sativum? Karena Pisum sativum ciri-cirinya mudah dibedakan, kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri dan mudah dilakukan penyerbukan silang. Selain itu, daur hidupnya relatif pendek, jadi untuk pengamatan lebih mudah, ya. Nah, contoh di sini pada Pisum sativum untuk bunga ada yang berbunga ungu, ada yang berbunga putih. Sedangkan buahnya ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau, ada yang bulat, ada yang keriput. Jadi ada yang bulat, ada yang keriput. Nah, ini sangat jelas terlihatnya, ya. Nah, bentuk-bentuk seperti ini yang sangat mudah untuk diamati, ya. Bagaimana Bapak Mendel melakukan satu percobaan? Nah, di sini. Pada percobaan awal, yaitu dengan melihat hanya satu sifat beda, pada satu sifat beda saja yang dilihat, yaitu apa yang dilihat? Warna bunganya saja. Maka persilangan seperti ini dikatakan sebagai persilangan monohibrid, ya. Persilangan monohibrid, mono satu, hibrid adalah persilangan dengan melihat satu sifat beda. Nah, pada kali ini yang dilihat adalah warna bunganya saja. Di sini parietalnya atau V1-nya pada tumbuhan yang jantan itu memiliki bunga warna ungu, ya, ungunya pekat, ya. Kemudian yang satunya yang perempuan atau yang betina memiliki bunga warna putih. Di sini pasangan genotipenya dituliskan dengan huruf besar keduanya, U besar, sedangkan yang putih U kecil. Kenapa seperti ini? Karena pada beberapa percobaan sebelumnya ternyata warna ungu ini selalu lebih muncul lebih banyak dan lebih sering, sehingga dikatakan oh ungu ini dominan sifatnya, maka dituliskan dengan huruf kapital, ya. Sedangkan yang putih dituliskan dengan huruf yang kecil. Ini adalah genotip dari tanaman berbunga ungu, ini genotip dari tanaman berbunga putih. Gamet yang terbentuk adalah untuk yang berbunga ungu memiliki gamet, kemungkinannya adalah hanya U besar 1 dan U besar 1. Ini 1 karena dia adalah apa tadi? Haploid. Ini diploid, ya. Sedangkan yang ini memiliki gametnya U kecil. Dikatakan dia berpasangan secara bebas, ya. Segregasi secara bebas. Di sini dia bebas saja, berpisahnya secara bebas, ya. Kemudian pada saat fertilisasi terjadi penggabungan secara bebas. Jadi bebas saja, dia bisa dengan yang ini, bisa dengan yang ini, atau ini dengan ini dengan ini. Hasil dari yang pertama adalah ini, hasil dari yang kedua adalah ini, yang ketiga dan 4 selanjutnya adalah ini. Ini adalah sifat atau gamet genotipe dari anakan atau filial, ya. Nah, ternyata yang ungu hasilnya bunganya semuanya ungu. Ini diagram. Kalau ini diagram perkawinan, nah kemudian dipermudah atau kita buat dengan tabel Punnett. Jadi tabel Punnett adalah tabel persilangan untuk memudahkan kita menentukan atau menggabungkan gamet antar gamet dari yang jantan dengan antar gamet dari yang betina. Nah, di sini pada yang betina U kecil sama seperti ini. Pada yang jantan U besar sama yang seperti ini. Hasil ini didapatkan dari penggabungan antara gamet U besar dengan gen U besar dengan gen U kecil. Hasilnya anakannya adalah U besar U kecil, genotipenya dengan fenotip bunga ungu. Yang ini juga sama,
ini genotip anaknya, ini fenotipnya. Maka semua anaknya 100% adalah memiliki genotip U besar, U kecil, dan fenotipnya ungu. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan ke perkawinan antar anaknya, antar F1. Jadi ini dikawinkan dengan ini, atau ini kawin dengan ini, atau ini dengan ini. Ya, kita kawinkan, maka diperoleh bagan seperti ini. Nah, jadi ini persilangan monohibrid satu sifat beda pada F2. Jadi untuk menentukan sifat anakan yang keduanya dari anak-anak yang sebelumnya. Nah, varietal yang kedua ini berasal dari F1, ini berasal dari F1 yang tadi. Genotipenya U besar, U kecil, U besar, U kecil. Gametnya di sini, nah, pada yang jantan gametnya ada dua macam, U besar dan U kecil. Ini pasangannya satu alel yang ini. Kemudian pada yang betina juga sama. Ya. Maka kalau terjadi fertilisasi secara bebas, ya, hukum Mendel 2, maka akan terjadilah, kalau kita buat diagram punetnya akan seperti ini. U besar dengan U besar akan menghasilkan genotip U besar dengan fenotip bunga ungu dan seterusnya seperti ini. Nah, kalau ketemu yang resesif U kecil dengan U kecil, maka dihasilkan genotip U kecil dengan fenotipnya bunga warna putih. Dari hasil persilangan F1 dengan F1 menghasilkan anakan ini. Ya. Genotipenya berarti di sini U besarnya 1, U besar U kecil 2, U kecil 1. Jadi perbandingan genotipe pada filial F2 adalah 1, 2, 1, atau boleh dikatakan 25% banding 50% banding 25%. Ini punyanya ini punyanya ini punyanya ini. Oke. Selanjutnya fenotipenya yang muncul adalah ini. Hanya ada bunga ungu dan bunga putih dengan perbandingan 3 banding 1 atau 75% banding 25%. Kenapa ada 3 banding 1? Karena genotip U besar menghasilkan fenotip ungu, U besar U kecil menghasilkan fenotip ungu. Ini 2, ini 1 digabung menjadi 3. Ya. Oke, ini adalah persilangan monohibrid pada F2 dari perkawinan yang kedua antara F1 dengan F1 atau filial pertama dengan filial yang kedua. Ya. Jadi, Ibu ingatkan kembali bahwa yang namanya genotipe adalah pasangan gen-gen yang ada di dalam tubuh kita. Bisa muncul sifatnya, bisa tidak. Tergantung dari gen mana yang lebih kuat, mana yang dominan, dan mana yang resesif bila bertemu dengan dalam satu alel. Sedangkan fenotip adalah yang menentukan karakter atau sifat seluruh tubuh dari rambut sampai ujung kaki, yang terlihat, yang mata kita melihat. Sedangkan genotip ada di dalam tubuh kita. Oke ya? Cukup bisa dipahami? Oke, baiklah. Kita lanjutkan pada persilangan yang berikutnya. Kalau yang tadi persilangan hanya satu sifat beda, yaitu warna dari bunga, maka sekarang kita akan masuk ke persilangan dihibrid, melihat dua sifat beda. Ya, kita perhatikan diagram pewarisan berikut. Oke, nah ini. Pada perkawinan atau persilangan dihibrid atau dua sifat beda, di2 hibrid adalah persilangan. Jadi persilangan dengan dua sifat beda, hanya melihat dua sifat beda. Apa yang dilihat di sini adalah bentuk biji, ada bulat, ada keriput, bentuk biji. Dan ada warna biji, ada yang kuning, ada yang hijau. Ya. Jadi di dalam tubuh makhluk hidup itu sifat beda sangat banyak. Belum rambut, ini baru buah. Tadi baru bunga. Yang dilihat baru 2.
Oke, belum nanti proses pematangan, kemudian kalau yang buah ya, belum nanti lamanya buah, kekuatan buahnya itu dan lain sebagainya, berapa jumlah biji dan lain sebagainya. Tentunya sangat banyak sifat-sifat yang akan dilihat. Nah, berarti ada multiple sifat ya, sangat kompleks. Tapi kita belajar dari yang satu dulu, sifat beda, kemudian yang dua. Bayangkan kalau kita langsung belajar dari semua, dari rambut aja ada warna rambut, bentuk rambut, pola pertumbuhan rambut di kepala dan lain sebagainya gitu ya. Belum kulit, belum alis dan lain sebagainya, sangat banyak. Maka kita belajar dari yang mudah. Ya, nanti akan mengenal ada trihibrid. Kalau trihibrid 3 sifat beda. Tetrahibrid 4 sifat beda. Dan seterusnya sampai puluhan ribu sifat beda. Subhanallah ya. Allah itu luar biasa. Makanya tidak ada yang sama kita antar manusia dengan teman kita, dengan orang tua kita dan lain sebagainya. Tidak ada gen yang sama persis, tidak ada yang jumlah di dalam kromosomnya itu gen yang sama persis. Bahkan kemarin Ibu sampaikan dari sidik jari saja sudah berbeda-beda. Subhanallah, ya kan? Baiklah, kita lanjutkan ke persilangan di hibrid ya. Pada persilangan di hibrid, nah kalian perhatikan di sini genotipenya ditulisnya adalah 2 pasang. Di sini juga ada pasangan 2 pasang. Yang satu B ini gen yang menentukan karakter bulat, sedangkan K menentukan warna kuning. B di sini ditulis huruf besar karena biasanya bulat ini sifatnya adalah dominan, maka ditulis huruf besar. Kuning biasanya sifatnya juga dominan, maka ditulis dengan huruf besar. Sedangkan yang di sini yang dikawinkan berikutnya, pada misalnya ini yang jantan, yang betina, memiliki yaitu biji yang keriput dan warnanya hijau. Biji keriput karena ini jarang dijumpai, maka dikatakan keriput adalah gen yang sering tertutupi oleh bulat. Maka ditulis dengan huruf kecil, B kecil, B kecil, ya. Sedangkan warna hijau juga sering tertutupi oleh warna kuning, maka hijau juga ditulis dengan alilannya yang kebalikannya, yaitu K kecil, K kecil. Ya, sampai di sini cukup paham? Cukup paham ya? Oke, jadi kalau yang kecil adalah resesif, yang besar sifatnya dominan. Ya, di sini dituliskannya pasangannya dalam satu alel yang sama. Ini ada 2 alel, B besar dan K besar K besar. Ada 2 alel, B kecil dan K kecil K kecil. Ya, gamet yang dihasilkan dari peristiwa gametogenesis individu dengan genotip B besar, K besar adalah hanya satu macam, yaitu B besar, K besar. Jadi bisa ini dengan ini, kan berpasangan secara bebas ya, berpisah juga secara bebas ini dengan ini, ya. Mau ini dengan ini juga B besar, K besar. Mau ini dengan ini juga B besar, K besar. Karena genotipnya ini adalah homozigot. Kalau sama dikatakan homozigot. Di sini dominan, di sini homozigot resesif karena sifatnya resesif. Gametnya juga B kecil, K kecil. Sama semua, baik ini berpasangan dengan ini, atau ini berpasangan dengan ini, atau ini dengan berpasangan ini. Pada segregasi bebas maupun pada berpasangan secara bebas, maka dengan genotip yang seperti ini akan mendapatkan gamet seluruhnya adalah seperti ini. Hasil persilangannya maka muncullah genotipe anak. Di sini ada B besar dengan B kecil dalam satu alel, dan K besar dan K kecil dalam satu alel yang sama. Ya, jadi ini dengan ini dengan ini. Penulisannya harus digabung gen-gen yang dalam satu alel. Ya, baru kemudian yang berikutnya. Nah, ternyata fenotipnya adalah bulat dan kuning. Jadi
dia bulat kuning. Fenotipnya sama dengan ini, tapi genotipnya beda. Di sini adalah berbeda, heterozigot, yang di sini sama, homozigot. Tapi fenotipnya sama-sama bulat kuning, di sini bulat kuning. Berarti di sini sifat keriput hijau tertutupi oleh bulat kuning. Jadi ini dominan, ini resesif. Muncullah anak seperti ini. Nah, pada diagram atau tabel Punetnya, tabel persilangannya akan seperti ini ya, dari yang anggap ini yang betina, ini dari yang jantan, ini gametnya, ini yang ini. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Pada perkawinan F1 antar F1, nah, varietalnya ini tadi heterozigot, ini heterozigot. Kemudian ini tabel Punetnya, ini gamet yang terbentuk, ini yang jantan, ini yang betina. Yang jantan terbentuknya gametnya ada, karena heterozigot maka pasangannya adalah bisa B besar dengan K besar. Nih. Bisa B kecil dengan K besar. Nih. Bisa B besar dengan K kecil. Nih. Dan B kecil dengan K kecil. Ini. Begitu juga dengan yang betina. Sama. Maka diperoleh anakannya seperti ini. Ada 16 anakan kemungkinan dengan genotip yang berbeda-beda. Ini homozigot dominan, ini heterozigot, ini heterozigot, 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 dan lain sebagainya sampai yang di sini. Oke ya. Nah, maka diambil kesimpulan bahwa pada filial atau anakan yang keduanya dari persilangan F1 dengan F1 atau parietal P2 diperoleh 9 berbiji bulat dan kuning. Jadi 9 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan bulat hijau ada 3, 1, 2, 3. Dan keriput kuning ada 3, keriput kuning 1, 2, dan 3. Sedangkan yang keriput hijau hanya 1. Totalnya ada 16. Ya, jadi dari 16 hanya ada 1 yang keriput hijau, sedangkan 9 bulat kuning. Maka dikatakan di sini perbandingan fenotip dari filial F2 antara bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, dan keriput hijau adalah 9331. Oke ya. Ini persilangan F2. Ya. Bayangkan kalau kita langsung menyilangkan di sini jumlah alilnya ribuan. Bagaimana ini? Tabel Punet kita buat ya. Oke. Baiklah. Pahami ini lebih baik, lebih Ibu yakin setelah kalian belajar kemarin dengan melihat ini akan lebih paham ya. Nah, baiklah, untuk kali ini kita tutup pertemuan kali ini dengan diskusi ya. Materi diskusinya adalah ini ya. Perhatikan diagram perkawinan monohibrid tanaman berikut antara tanaman berbunga merah dengan yang berbunga putih dengan gametnya adalah ini dan ini gametnya adalah ini. Namun ternyata F1-nya merah muda. Jelaskan mengapa muncul sifat baru yaitu merah muda. Kemudian yang kedua, buatkan diagram perkawinan antara F1 dengan F1 dan bagaimana perbandingan fenotip hasil keturunannya ya. Nah, yang ini seperti contoh pada yang ini, maksudnya dibuat yang seperti ini. Nah, seperti ini, yang seperti ini, tapi ini diganti ya. Ini diganti ya. Oke, diganti menjadi yang ini. Nah, berarti di sini diganti ini dengan ini. Nah, kemudian F1-nya berarti diganti perkawinan antara ini M besar M kecil dengan M besar M kecil ya.
Oke. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Nih, sampai jumpa pada penerapan pewarisan sifat makhluk hidup. Ya. Kemudian kerjakan latihan pada buku pendalaman IPA 3A materi halaman 33 halaman 34. Oke. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Untuk yang ini kerjakan saja dulu ya, kerjakan saja dulu di buku pendalaman. Nanti untuk setorannya nanti Ibu buatkan linknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.